Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara menghitung hasil, jumlah, dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial atau yang biasa dikenal dengan sebutan teorema Vita. Jadi nanti kalau ditanya apakah yang dimaksud dengan teorema Vita itu, ya, teorema Vita adalah teorema yang menjelaskan bagaimana mengetahui hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Nah, kita mulai dari persamaan polinomial berderajat 2. Ya, berderajat 2 berarti pangkatnya tertinggi adalah 2 ya. Nah, bentuknya persamaan polinomial berderajat 2 itu adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat itu termasuk polinomial ya, yang berderajat 2. Nah, persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar ya. Dan akar-akarnya adalah misalkan x1 dan x2. Kenapa hanya 2? Karena pangkatnya maksimal 2 ya. Jadi kalau pangkatnya 3 berarti akar-akar maksimalnya ada 3 buah. Begitu ya. x1, x2 dan x3. Nah, karena di sini hanya sampai 2 pangkatnya, jadi akar-akarnya kita misalkan adalah x1 dan x2. Maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Pertama, x1 ditambah x2 sama dengan negatif b per a ya. Kemudian yang kedua berlaku x1 x2 sama dengan c per a. Nah, mari kita perhatikan ya. Untuk yang pertama ini kita kasih nama merupakan penjumlahan ya, akar-akar dengan kombinasi 1 ya. Kita kasih nama kombinasi 1 ya, penjumlahan kombinasi 1. Maksudnya apa kombinasi 1? Maksudnya di sini 1 akar dijumlahkan dengan 1 akar. Apa yang dimaksud dengan kombinasi 1? Ya, di sini terdiri dari 1 akar ya, kemudian dijumlahkan dengan 1 akar lainnya ya. Jadi 1 akar berdiri sendiri ditambah dengan akar lainnya gitu ya, yang berdiri sendiri. Nah, rumusnya adalah karena ini kita kasih nama kombinasi 1 ya, dan 1 itu identik dengan ganjil ya. Nah, setiap yang ganjil itu rumusnya pasti negatif ya. Ganjil negatif. Dan nanti kalau kita menemukan genap ya, maka rumusnya adalah positif ya. Nah, ini ganjil ya, karena kombinasi 1 kita kasih istilah ganjil gitu ya. Kemudian rumusnya negatif di sini. Karena ganjil maka negatif. Lalu dari mana menemukan atau mengingat b per a ini? Ya, b ini kita hitung saja urutannya ya. Menghitungnya dari suku yang kedua ini ya. Ini 1, kemudian ini 2. Perhatikan koefisiennya ya. Jadi karena dia kombinasi 1 ya, jadi kita ambil koefisien urutan 1 ya. Kita ngitungin dari sini ya, bukan dari sini. Kita ngitung dari yang sini. Nah, koefisien pertama itu adalah b, koefisien kedua adalah c gitu ya. Jadi karena kombinasi 1 maka kita ambil yang 1 yaitu b per pembaginya selalu dengan a yang di depan ini ya. Nah, ini dia. Jadi negatif b per a. Nah, yang kedua ini kita namakan sebenarnya adalah penjumlahan ya, dengan kombinasi 2 ya. Dengan kombinasi 2. Kenapa kombinasi 2? Karena di sini dikombinasikan sekaligus 2 akar-akar gitu ya. Jadi x1 dan x2 dikombinasikan menjadi x1 x2 ya, dan rumusnya adalah c per a ya. Atau ini juga bisa disebut dengan
perkalian karena yang dijumlahkan kombinasi 2 hanya terdiri dari ini, tidak ada yang lain. Ya, maka ini kita sebut juga dengan kali ya. Kali akar-akar. Jadi X1 dikali X2. Dan disebut dengan kombinasi 2. Ya, kita lihat kombinasi 2 berarti koefisien yang kedua ya, C per A. Dia positif karena kombinasi 2 itu adalah genap ya, genap. Maka kita rumusnya selalu positif ya, perhatikan itu ya. Nah, itu kalau persamaan polinomial berderajat 2. Bagaimana kalau persamaan polinomial berderajat 3? Nah, perhatikan persamaan polinomial berderajat 3, misalkan akar-akarnya adalah X1, X2, dan X3 ya. Karena berderajat 3, berarti akar-akarnya ada 3. Dan bentuknya X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 tambah CX ditambah D sama dengan 0. Lihat ini pangkat 3 ya. Maka berlaku ketentuan berikut. Pertama, penjumlahan akar-akar dengan kombinasi 1 ya. Kombinasi 1, karena kombinasi 1 itu kita kenal tadi dengan ganjil, maka di sini negatif ya. Kemudian karena dia kombinasi 1, maka kita hitung dari koefisien pertama ya di sini ya. 1 2 3. Oke, kita ambil satunya adalah B per A, pembagian selalu A ya. Kemudian yang kedua berlaku ya, ini hubungan yang ataupun ketentuan yang kedua berlaku. Ini kita kasih nama penjumlahan dengan kombinasi 2. Apa maksudnya kombinasi 2? Ya, digabungkan sekaligus 2 akar-akar ya. Jadi X1, X2, kemudian X1, X3, kemudian X2, X3 ya, 22. Pokoknya semuanya digabung 22 ya. Dan di sini terdiri dari 3 suku ya. Sehingga karena kita kenal dengan kombinasi 2, maka kita ambil koefisien yang kedua yaitu C per A. Dan 2 itu adalah genap, maka di sini positif ya. Selanjutnya yang ketiga kita kasih istilah dengan kombinasi 3 karena digabung 3 sekaligus akar-akar ya, X1, X2, X3 ya. Apakah ada lain yang bisa digabung sekaligus 3? Tidak ada ya. Kalau ini kan ada 3 ya. Kalau ini hanya 1 ini. Dan seperti yang ini ya. Ini hanya 1 juga. Dan ini juga disebut dengan perkalian ya. Dan itu rumusnya kita peroleh karena kombinasi 3 adalah ganjil, maka negatif. Kemudian kombinasi 3 itu berarti urutan ketiga koefisiennya kita ambil yang ini ya, D per A. D per A. Nah, itu dia cara menentukan ketentuan dari teorema Vita ya. Inilah yang disebut dengan teorema Vita itu ya. Yang diberi kotak-kotak merah ya. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang dikenal dengan teorema Vita ya. Jadi silahkan diingat ya, tidak perlu dihafal. Bapak rasa dengan melihat bentuknya saja sudah bisa kita menentukan bagaimana bentuk rumus-rumusnya ya, atau ketentuan-ketentuan dari teorema Vita. Ini teorema Vita untuk berderajat 3. Oke, contoh soal untuk lebih memahami ya. Jika akar-akar persamaan suku banyak X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 6 sama dengan 0 adalah X1, X2, dan X3. Ya, di sini karena pangkatnya 3, maka akar-akarnya ada 3 ya. Maka hitunglah X1 tambah X2 tambah X3. Yang B X1, X2 tambah X1, X3 tambah X2, X3, ini kombinasi 2 ya.
Yang C X1, X2, X3 berarti kombinasi 3 dan bentuk perkalian ya, karena tidak ada penambahan lainnya. Kemudian yang D X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dan tambah X3 kuadrat. Ya, ini mungkin perlu kreativitas khusus ini ya untuk yang D. Oke, kita mulai dari yang A terlebih dahulu. X1, X2, X3 berarti ini adalah kombinasi 1 ya. 1 X1, X2, X3. Ingat, ini adalah kombinasi 1, berarti negatif, kemudian koefisien ke 1 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kita ambil yang pertama, berarti itu adalah negatif 2 jadinya ya. Negatif 2 per A-nya adalah 1 di sini koefisiennya ya. Maka sama dengan negatif 2. Oke, jadi jawabannya adalah negatif 2. Kemudian bagaimana dengan yang B? Yang B adalah kombinasi 2 ya. X1, X2 ditambah dengan X1, X3, X1, X3 ditambah X2, X3. Nah, ini kombinasi 2 berarti positif ya. Kemudian koefisien yang kita ambil urutan kedua yaitu negatif 5 per A-nya adalah 1 per 1. Maka jawabannya adalah negatif 5. Nah, itu ya. Jadi tidak perlu menghafal rumus, kita sudah bisa mengurutkan sendiri rumusnya bagaimana ya. Membentuk rumusnya langsung dari angka-angka yang diketahui. Oke, yang C ini kombinasi 3 ya. X1, X2 dan X3. Nah, kombinasi 3 itu berarti negatif ya. Dan urutan ketiga adalah negatif 6. Berarti negatif 6 per A-nya 1 berarti sama dengan 6. Itu ya. Nah, sampai yang C kita sudah bisa mengerjakan. Nah, bagaimana dengan yang D? Nah, khusus untuk yang D ini butuh kreativitas siswa ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Karena di teorema Vita yang ada itu hanyalah X1 tambah X2 tambah X3. Nah, untuk yang D, X1-nya dikuadratkan dan X2 dikuadratkan dan X3 dikuadratkan ya. Kita kerjakan yang D ya. Nah, yang D ini X1 2 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, ini adalah soalnya ya. Tapi di teorema Vita kita hanya memiliki X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, kita lihat perbedaan antara soal ya dengan teorema Vita yang kita punya ya. Di sini tidak ada kuadrat, tapi di soal minta kuadrat. Nah, ini butuh kreativitas bagaimana supaya ketentuan yang kita punya ini ya di teorema Vita ini bagaimana bentuknya supaya jadi kuadrat. Ya, tentu dengan mengkuadratkannya ya. Nah, artinya ini sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dikali dengan X1 ditambah X2 ditambah dengan X3 ya, karena kuadrat kan. Nah, sama-sama kita tahu ya hasil dari kali pelangi ini sama ini dan seterusnya ya. Kalau mau dicoba satu persatu silahkan di rumah, tapi yang jelas hasil akhirnya nanti kita akan temukan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah
X3 kuadrat dikurang 2 X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3. Nah, ini hasil akhirnya ya. Dan ini hasil dari kalau X1 ditambah X2 tambah X3 dipangkatkan ya. Hasilnya begini ya, hasilnya begini. Tandai dulu. Kalau X1 tambah 2 X2 tambah X3 dipangkatkan, hasilnya adalah ini. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat dikurang 2 X1 X2 tambah X1 X3 ditambah X2 X3 ya. Dan yang diminta soal adalah yang ini ya. Minta soal adalah ini. Itu ini ya. Nah, berarti kita bisa memindahkan ruas ya. Yang ini. Karena yang diminta adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Artinya yang ini ya. Artinya yang diminta soal itu adalah ini. Ini saja. Nah, kita bisa rombak bentuknya menjadi, kalau yang ini yang ditanya ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat, maka hasilnya sama dengan ya ini, tetap ya, karena tidak beda ruas. Oh ya, ini bukan negatif ya, positif sebenarnya. Jadi positif kita pindahkan ruas menjadi negatif ya. Negatif 2 dan kurung X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3. Nah, kita tahu ini karena komponen 1 maka negatif. Kemudian koefisiennya yang pertama atau yang ke-1 itu adalah 2 ya. Jadi negatif 2 per A-nya adalah 1. Dalam kurung pangkat 2. 2-nya dari sini ya. Kemudian dikurang dengan 2. Kemudian ini kita perhatikan ini adalah penjumlahan akar-akar dengan kombinasi 2 ya. Kombinasi 2 maka positif. Kemudian kita ambil koefisien yang urutan kedua yaitu adalah negatif 5 per 1. Jadi sama dengan negatif 2 kuadratkan hasilnya adalah 4. Kemudian yang ini hasilnya adalah 10. Berarti 4 ditambah 10 hasilnya adalah 14. Ya, itu dia cara bagaimana menemukan soal yang D dengan membutuhkan kreativitas dalam mengerjakannya. Selanjutnya ini ada kuis ya. Silahkan dikerjakan masing-masing siswa dengan hasil pekerjaannya di foto, kemudian dikumpul di Google Classroom ya, dengan menggunakan email belajar.id. Jangan menggunakan email lain atau double ya emailnya, karena nanti menyulitkan dalam pemeriksaan. Jadi silakan hanya menggunakan email belajar.id. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk sekilas ya, untuk nomor 1 pertanyaannya berarti jumlah akar-akar dari persamaan. Maksudnya adalah jumlah akar-akar dengan kombinasi 1 ya. Kalau tidak dijelaskan kombinasi berapa di situ, berarti maknanya adalah kombinasi 1. X1 X2 X1 ditambah X2 ditambah X3 berapa gitu ya. Kemudian yang kedua, jika X1 X2 dan X3 adalah akar-akar dari persamaan polinomial itu, hitunglah. Nah, ini jelas ya. Ini maksudnya yang pertama yang A, X1 X2 X3 ya, perkalian ya. Kemudian yang B ini penjumlahan akar-akar tapi dikuadratkan seperti yang tadi ya, butuh kreativitas. Dan yang ketiga, diketahui ABC merupakan akar-akar persamaan. Jadi akar-akarnya ABC, tidak lagi X1, X2, dan X3. Itu hanya simbol saja sih sebenarnya ya, tidak perlu bingung. Sama saja ya, cara mengerjakannya sama. Dari X pangkat 3 dikurang 12 X pangkat 2 ditambah 2X tambah N sama dengan 0. Nah, di sini ada clue-nya ya. Di sini ada clue bahwasanya A itu sama dengan B tambah C. Kita lihat ini B tambah C ini adalah penjumlahan ya. Dan ini bisa kita mulai dari merombaknya dari
teorema Feta yang kita punya adalah penjumlahan kombinasi 1 ya, berarti X1 X2 tambah X2 ya, tambah dengan X3. Namun karena akar-akarnya ABC, berarti ini kan A ditambah B ditambah C ya. Nah, B tambah C sudah diketahui ya, B tambah C sama dengan A, berarti bisa kita rubah ya, A tambah A ya. Silahkan dilanjutkan ya, apa jadinya untuk soal ini ya. Yang ditanya hasil akhirnya adalah N. Bagaimana dapat menemukan nilai N? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.